Dari hadis tadi kita lihat Rasulullah itu setiap malam beliau mengkaji Al-Quran. Di mana Rasulullah didatangi Jibril. Jibril malaikat yang paling utama. Rasulullah manusia yang paling utama. Mereka bertemu di setiap malam bulan Ramadan dan mereka mengkaji kitab yang paling utama. Jadi ini suatu hal yang harusnya kita bisa contoh. Kita lihat juga para ulama terdahulu, mereka bulan Ramadan itu mempunyai perhatian yang lebih kepada kitab Al-Quran. Ini di dalam Lataiful Ma'arif, Ibnu Abdul Hakim. Beliau katakan, Kana Malik, adalah Imam Malik. Idza dakhala Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadis. Beliau meninggalkan membaca hadis. Jadi punya majelis ilmu, biasanya membacakan ilmu hadis. Beliau ampeh, beliau berhenti itu. Wa mujalasati ahli ilm. Beliau meninggalkan majelis-majelis ahli ilmu. Wa aqbala ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Beliau kemudian mengarahkan perhatiannya untuk membaca Al-Quran minal mushaf, dari mushaf. Subhanallah, ini mengambil pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau di bulan Ramadan, padahal beliau hafal Al-Quran. Beliau diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Tapi setiap bulan Ramadan, Jibril datang untuk sama-sama mendaras Al-Quran itu. Imam Malik mengambil itu dengan bulan Ramadan dikhususkan untuk beliau membaca Al-Quran. Bukan dari hafalan, tapi dari mushaf. Betul-betul dilihat. Ya. Ini sikapnya Imam Malik. Qala Abdul Razzaq. Abdul Razzaq juga mengatakan, Kana Sufyan Ats-Tsauri. Adalah Sufyan Ats-Tsauri. Idza dakhala Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah. Beliau meninggalkan semua ibadah. Ini bukan berarti nggak sholat, nggak puasa, bukan begitu ya. Ini ungkapan untuk menunjukkan begitu perhatiannya kepada Al-Quran sehingga seolah-olah ibadah yang lain itu beliau kesampingkan. Ibadah sunnah tentunya. Wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Dan beliau kemudian mengarahkan perhatiannya untuk membaca Al-Quran. Jadi ini adalah bulan paling mulia yang Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk dan sebagai Al-Furqan. Bulan turunnya Al-Quran. Sehingga para ulama banyak yang memfokuskan dirinya, bahkan yang punya kajian hadis seperti Imam Malik itu diganti beliau dengan fokus mengkaji Al-Quran. Di riwayat yang lain, wa kanat Aisyah radhiyallahu anha, adalah Aisyah radhiyallahu anha taqra'u fil mushaf awalan nahar. Beliau itu membaca dari mushaf. Jadi yang hafal-hafal itu ada baiknya juga membaca sambil melihat. Ya, mencontoh Imam Malik, mencontoh Sayyidatina Aisyah. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi di awal siang. Mulai pagi lah ya Mbak. Setelah subuh mungkin ya. Baca Al-Quran. Sampai kemudian fa'idha tola'at asyamsu namat. Setelah matahari meninggi, beliau, yakni Siti Aisyah, beliau tidur. Nah kita ini kadang mencontohnya bukan membaca Al-Qur'annya, mencontohnya tidurnya. Kalau beliau baca Al-Qur'an mungkin kelelahan ya, matahari agak meninggi, tidur, bisa masuk tidur qailulah. Nah yang perlu kita pahami bersama juga, karena jangan sampai kita melihat bagaimana para ulama di sini fokus tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kita akhirnya lupa esensinya. Betul, membaca Al-Quran itu fokus Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri,
dan Siti Aisyah, Rasulullah, dan para sahabat yang lain. Tetapi itu mereka fokus membaca, mereka itu faham maknanya, faham hukum-hukumnya. Sementara kita, masa sudah puluhan tahun, kita membaca Al-Quran dari dulu itu cuma mengejar target berapa kali khatam. Kalau seperti itu aja ya kurang peningkatan. Ini ada ungkapan bagus dari Ibnu Mas'ud di dalam kitab Az-Zuhdu karangan Nu'aim bin Hammad. Kata Ibnu Mas'ud, laisa hifdzul Qur'an bihifdzil huruf. Tidaklah yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran itu adalah dengan menjaga huruf-hurufnya. Jadi belajar sifat-sifat huruf, hak-hak huruf, itu bagus dipelajari. Yang belum mempelajari itu harusnya diutamakan. Bahasa Arab nanti. Ya, kalau Al-Quran ini sudah mahir membacanya, insya Allah bahasa Arab itu menyusul. Ini kadang terbalik. Membaca Al-Quran nggak begitu lancar, belajar bahasa Arab terkendala lagi. Tapi menjaga huruf-hurufnya, membaca Al-Quran dengan benar, ya, hak-hak hurufnya, sifat-sifat hurufnya itu dipenuhin, itu nggak cukup. Tapi yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, walakin biiqamati hududihi. Tapi menjaga Al-Quran itu adalah dengan menegakkan hukum-hukum Al-Quran itu. Sehingga kalau kita tahu ini bulan Al-Quran, perhatiannya ulama begitu luar biasa terhadap Al-Quran, sementara mereka itu pantas begitu karena hukum-hukum Al-Quran diterapkan di dalam kehidupan mereka. Kita tugasnya lebih lagi, yakni bagaimana agar apa yang kita baca, apa yang kita kaji, itu juga kita upayakan ada penerapannya di tengah-tengah kehidupan kita. Ini tugas kita ini. Ini bagaimana kita lihat ya, keseriusan dari sahabat Ibnu Umar. Ini diriwayatkan dari Maimun. Kata beliau, anna Ibnu Umar ta'allama surat al-Baqarah fi arba'i sinin. Adalah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau mempelajari surah Al-Baqarah itu dalam masa 4 tahun. Jadi mengkhatamkan surah Al-Baqarah 4 tahun. Dalam riwayat yang lain 8 tahun. Cuma ini yang lebih sahih riwayatnya, 4 tahun beliau baru selesai surah Al-Baqarah. Ini bisa sampean baca di Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Apa yang dipelajari kalau begitu? Kata Az-Zarqani di dalam Syarah Al-Muwatta, laisa dzalika li bad'i hifdhihi ma'adallah. Itu bukan karena Ibnu Umar itu lambat di dalam menghafal, bukan. Jadi yang 4 tahun surah Al-Baqarah itu bukan menghafalnya. Lambat menghafal 4 tahun baru hafal Al-Baqarah, bukan begitu. Bali annahu kana yata'allamu fara'idhaha. Tetapi karena Ibnu Umar itu mempelajari kefarduannya, wa ahkamaha, hukum-hukumnya, wa ma yata'allaqu biha, dan apa saja yang terkait dengan surah Al-Baqarah itu. Sehingga wajar 4 tahun baru selesai. Ada yang mengkaji kitab kecil misalnya Nizamul Islam aja bisa kadang 2 tahun baru selesai. Apalagi ini Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini saya ingin memberikan gambaran bahwasanya mengkaji, mendaras Al-Quran itu kalau kita yang dulunya itu banyak fokusnya berapa kali khotam, ngikuti Imam Syafi'i 60 kali khotam, maka beda kualitas. Khotamnya Imam Syafi'i beliau paham betul kok. Khotamnya Ibnu Umar beliau itu ngerti hukum-hukumnya. Sementara kita ini ada level di bawahnya ini yang harus kita selesaikan. Yakni dikaji fardu-fardunya, hukum-hukumnya, dan apa yang terkait dengannya. Mari kita sama-sama bulan Ramadan ini serius dalam hal ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah,
Hal berikutnya, kalau memang mengerti Al-Quran, itu ada satu amalan yang kaitannya dengan hati di sini. Sebagaimana kata Abdullah bin Amru bin Al-As. Kata beliau, li'an adma'a dam'atan min khasyatillahi azza wa jal. Aku kalau bisa menangis dengan satu tangisan karena takut kepada Allah, ahabbu ilayya min atasaddaqa bi alfi dinar. Itu lebih aku sukai daripada sedekah 1000 dinar. Artinya apa? Amalan itu ada level-levelnya tadi. Nah, kata Abdullah bin Amru itu amalan hati, takut kepada Allah, mengolah perasaan kita, banyak melakukan tafakkur, zikir, itu amalan yang sangat bagus. Kalau para ulama dulu membaca Al-Quran itu sambil berzikir. Ada ayat-ayat azab, mereka membaca bisa sambil menangis. Ayat-ayat rahmat, mereka membaca dengan senang. Ini yang harusnya juga kita contoh.